Ya, itu pendapatan secara keseluruhan ya. Kalau misalkan kalian nggak ambil lagi, itu bisa menjadi pendapatan bersih. Tapi kalau misalkan kalian pengen kulaan nasi bungkus lagi ya guys, tinggal dikurangi aja sama modalnya tadi. Harga penjualnya 3.500, kalian mau ambil berapa tinggal dikalikan aja ya. Jadi pendapatan yang 100.000 itu tadi bisa dikurangi nasi bungkus yang ingin kalian ambil berapa, misalkan 20, jadi 100.000 dikurangi 70.000 sama dengan 30.000 rupiah guys. Jadi kalau misalkan kalian mau ambil setiap hari dan kalian bisa menjual habis semuanya, rata-rata kalian akan mendapatkan penghasilan sebesar 30.000 rupiah setiap hari guys. Nah ini tadi berhubung agak sepi ya, jadi masih sisa 7 guys. Nah nanti kalau misalkan tidak habis seperti ini ya, kalian bisa jual dengan harga misalkan 4.000 atau 3.000 lah, nggak apa-apa lah ya, yang penting usahakan habis. Nah untuk pemasarannya sendiri bisa dijual di pasar, atau kalian yang misalkan sudah punya warung nasi bisa dijual, ditaruh di depan warung ya untuk dijual lagi. Tapi bagi kalian yang belum punya kedai atau warung ya, bisa dijual di pasar ya, di pasar-pasar tradisional di wilayah sekitar kalian. Kalau nasi seperti ini nanti kan isinya rames ya. Nasi rames itu ada telur separuh, ada mie dan juga sambal goreng. Itu nanti kalian harus bangun pagi untuk dijual di pasar. Tapi kalau misalkan kalian bangunnya kesiangan, kalau pengen jualan ke pasar ya nggak bisa guys, karena pasar di atas jam 10 siang itu udah sepi. Jadi usahakan kalau jualan nasi bungkus seperti ini ya, usahakan bangunnya harus pagi, sekitar ya pukul jam 4 subuh lah, jam 4 subuh sampai kemungkinan jam 8 siang guys. Atau bisa juga dijual lewat online ya dengan harga yang sama, dan tentu ongkos kirimnya menyesuaikan saja guys. Atau ini juga ada cara yang tanpa modal ya guys, jualan nasi bungkus sama seperti ini tanpa modal. Caranya kalian bisa bekerja sama dengan sebuah warung nasi ya, nasi kuning, nasi rames, atau nasi bungkus seperti ini ya, yang sudah memiliki warung. Nah kalian bisa bekerja sama dengan pihak warung untuk menjualkan nasinya. Nanti mungkin kalian akan digaji sama sana ya. Biasanya kalau jualan nasi seperti ini yang sistemnya tanpa modal ya, atau kalian bisa dititipkan sama pihak warung, biasanya itu ada target. Biasanya kalian akan dibawakan berapa bungkus, 20 bungkus misalnya, kalian nanti akan dibayar 20.000 gitu ya. Itu kalau misalkan habis semua, dan kalau misalkan nggak habis, nasinya bisa dikembalikan. Banyak yang seperti itu ya di warung-warung, biasanya dengan sistem nitip. Itu pun yang setauku itu kalau sistemnya nitip dari pihak penjual itu jualnya 4.500, dan keuntungan dari yang dititipi itu hanya 500 rupiah. Tapi kalau yang keliling, jualan keliling, biasanya harga dari yang punya nasi ini atau pemilik warung yang diajak kerjasama itu, harga dari pihak warung itu biasanya kalau nggak salah ya, ini ya kalau nggak salah harganya 4.000 rupiah, nanti jualnya 5.000 rupiah guys. Jadi kita akan mendapatkan untung 1.000 rupiah, dan itu pun tanpa modal, hanya ya jualannya pasti targetan ya. Biasanya minimal dibawakan 20 bungkus porsi, usahakan habis. Kalau misalkan habis, itu kita akan mendapatkan gaji atau keuntungan sebesar 20.000 rupiah. Dan kalau misalkan nggak habis, nasinya bisa dibalikin ke
pihak warung. Tapi ya itu, kalau misalkan dari ambil 20 bungkus, kalau sisa 10, kalian akan mendapatkan keuntungan 10.000 doang guys. Nanti kalian akan rugi. Jadi kalau sistem tanpa modal, usahakan bawa banyak, misalkan 30 atau 50. Jadi kalau misalkan nggak habis atau habis separuhnya ya, kalian juga akan mendapatkan keuntungan yang lebih lumayan lah, daripada ambil sedikit tapi nggak dapat apa-apa, hanya dapat capek. Dan kalian kalau misalkan jualan nasi bungkus ini perlu diperhatikan ya, karena kalau misalkan jualan nasi seperti ini di pasar, itu nanti akan dipotong biaya parkir. Biasanya nitipkan motor kan di pasar itu dipotong, ya paling mahal harganya 2.000 lah buat ongkos parkir. Jadi nanti kalau misalkan usaha tanpa modal seperti ini harus diperhitungkan matang-matang, karena parkir di pasar itu juga memotong gaji kita dari nasi ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan ya dari pengalamanku juga. Dan jangan lupa subscribe untuk channel Mas Gado-Gado biar mendapatkan banyak pengalaman jualan keliling guys. Oke, terima kasih. Halo guys, kembali lagi di channel Mas Gado-Gado ya. Modal 3.500 bisa jadi 100.000 rupiah. Nah, gimana caranya? Aku akan kasih tahu kepada kalian semua guys. Ini sebagai contoh aja ya, kalian bisa jualan nasi bungkus ya guys. Istilah kalau misalkan mau ambil dagangan nasi bungkus seperti ini itu istilahnya namanya kulaan guys. Nah, jadi ini harga satu bungkusnya 3.500 ya guys. Porsi lumayan, porsi sedang guys, harganya 3.500. Tadi aku kulaan harga berapa ya? Tadi aku ambil nasinya sebanyak 20 bungkus. Jadi tinggal dikalikan aja ya, 3.500 dikali 20 bungkus itu sama dengan 70.000 rupiah. Jadi kalau misalkan mau ambil banyak itu harus persiapkan modal kurang lebihnya 70.000 rupiah, itu baru dapat 20 bungkus nasi bungkus ini guys. Nah, nanti jualnya berapa? Kalian bisa jual antara harga 4.000 sampai 5.000 ya guys, tergantung ini porsinya. Kalau tadi aku jual harga 5.000 rupiah guys. Jadi perbungkusnya dari penjualnya harga 3.500 dijual lagi dengan harga 5.000 rupiah guys. Nah, ini kalau misalkan habis semua ya guys, 5.000 dikali 20 bungkus itu sama dengan 100.000 rupiah. Jadi kalau misalkan kalian bisa menjual habis semuanya, harganya 5.000 rupiah ya guys, itu tinggal dikalikan aja. 5.000 dikali 20 bungkus itu kalian akan mendapatkan pendapatan sebesar 100.000 rupiah. Itu pendapatan secara keseluruhan ya. Kalau misalkan kalian nggak ambil lagi, itu bisa menjadi pendapatan bersih. Tapi kalau misalkan kalian pengen kulaan nasi bungkus lagi ya guys, tinggal dikurangi aja sama modalnya tadi. Harga penjualnya 3.500, kalian mau ambil berapa tinggal dikalikan aja ya. Jadi pendapatan yang 100.000 itu tadi bisa dikurangi nasi bungkus yang ingin kalian ambil berapa, misalkan 20, jadi 100.000 dikurangi 70.000 sama dengan 30.000 rupiah guys. Jadi kalau misalkan kalian mau ambil setiap hari dan kalian bisa menjual habis semuanya, rata-rata kalian akan mendapatkan penghasilan sebesar 30.000 rupiah setiap hari guys. Nah, ini tadi berhubung agak sepi ya, jadi masih sisa 7 guys. Nah, nanti kalau misalkan tidak habis seperti ini ya, kalian bisa jual dengan harga misalkan 4.000 atau 3.000 lah, nggak apa-apa lah ya.
Yang penting usahakan habis. Nah, untuk pemasarannya sendiri bisa dijual di pasar, atau kalian yang misalkan sudah punya warung nasi bisa dijual, ditaruh di depan warung ya untuk dijual lagi. Tapi bagi kalian yang belum punya kedai atau warung ya, bisa dijual di pasar ya, di pasar-pasar tradisional di wilayah sekitar kalian. Kalau nasi seperti ini nanti kan isinya rames ya. Nasi rames itu ada telur separo, ada mie, dan juga sambal goreng. Itu nanti kalian harus bangun pagi untuk dijual di pasar. Tapi kalau misalkan kalian bangunnya kesiangan, kalau pengen jualan ke pasar ya nggak bisa guys, karena pasar di atas jam 10 siang itu udah sepi. Jadi usahakan kalau jualan nasi bungkus seperti ini ya, usahakan bangunnya harus pagi, sekitar ya pukul jam 4 subuh lah, jam 4 subuh sampai kemungkinan jam 8 siang guys. Atau bisa juga dijual lewat online ya dengan harga yang sama, dan tentu ongkos kirimnya menyesuaikan saja guys. Atau ini juga ada cara yang tanpa modal ya guys, jualan nasi bungkus sama seperti ini tanpa modal. Caranya kalian bisa bekerja sama dengan sebuah warung nasi ya, nasi kuning, nasi rames, atau nasi bungkus seperti ini ya, yang sudah memiliki warung. Nah, kalian bisa bekerja sama dengan pihak warung untuk menjualkan nasinya. Nanti mungkin kalian akan digaji sama sana ya. Biasanya kalau jualan nasi seperti ini yang sistemnya tanpa modal ya, atau kalian bisa dititipkan sama pihak warung, biasanya itu ada target. Biasanya kalian akan dibawakan berapa bungkus, 20 bungkus misalnya, kalian nanti akan dibayar 20.000 gitu ya. Itu kalau misalkan habis semua, dan kalau misalkan nggak habis, nasinya bisa dikembalikan. Banyak yang seperti itu ya di warung-warung, biasanya dengan sistem nitip. Itu pun yang setauku itu kalau sistemnya nitip dari pihak penjual itu jualnya 4.500, dan keuntungan dari yang dititipi itu hanya 500 rupiah. Tapi kalau yang keliling, jualan keliling, biasanya harga dari yang punya nasi ini atau pemilik warung yang diajak kerjasama itu, harga dari pihak warung itu biasanya kalau nggak salah ya, ini ya kalau nggak salah harganya 4.000 rupiah, nanti jualnya 5.000 rupiah. Jadi kita akan mendapatkan untung 1.000 rupiah, dan itu pun tanpa modal, hanya ya jualannya pasti targetan ya. Biasanya minimal dibawakan 20 bungkus porsi, usahakan habis. Kalau misalkan habis, itu kita akan mendapatkan gaji atau keuntungan sebesar 20.000 rupiah. Dan kalau misalkan nggak habis, nasinya bisa dibalikin ke pihak warung. Tapi ya itu, kalau misalkan dari ambil 20 bungkus, kalau sisa 10, kalian akan mendapatkan keuntungan 10.000 doang guys. Nanti kalian akan rugi. Jadi kalau sistem tanpa modal, usahakan bawa banyak, misalkan 30 atau 50. Jadi kalau misalkan nggak habis atau habis separuhnya ya, kalian juga akan mendapatkan keuntungan yang lebih lumayan lah, daripada ambil sedikit tapi nggak dapat apa-apa, hanya dapat capek. Dan kalian kalau misalkan jualan nasi bungkus ini perlu diperhatikan ya, karena kalau misalkan jualan nasi seperti ini di pasar, itu nanti akan dipotong biaya parkir. Biasanya nitipkan motor kan di pasar itu dipotong ya, paling mahal harganya 2.000 lah buat ongkos parkir. Jadi nanti kalau misalkan usaha tanpa modal seperti ini harus diperhitungkan matang-matang, karena parkir di pasar itu juga memotong gaji kita dari nasi ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan ya, dari pengalamanku juga.
dan jangan lupa subscribe untuk channel Mas Gado-Gado biar mendapatkan banyak pengalaman jualan keliling guys. Oke, terima kasih.